Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Fitriani dari kelas 2L Manajemen SDM. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi dari mata kuliah Manajemen Inovatif, yaitu pembelajaran organisasi. Organizational learning dan learning organizational adalah hal yang berbeda. Organizational learning adalah sebuah proses, sedangkan learning organizational adalah suatu keadaan yang dicapai dalam organisasi tersebut. Yang akan kita bahas adalah organizational learning. Pembelajaran sendiri merupakan proses mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Sedangkan organisasi pembelajaran adalah suatu proses untuk mengembangkan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu, meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Untuk menjadi organisasi pembelajar, perlu teknik yang harus dipelajari dan dikuasai. 5 teknik yang harus dipelajari dan dikuasai untuk menjadi organisasi pembelajar. Yang pertama, berpikir sistem. Yang kedua, personal mastery. Yang ketiga, mental models. Yang keempat, membangun visi misi bersama. Yang kelima, tim pembelajaran. Yang pertama, berpikir sistem. Berpikir sistem itu kita perlu berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja untuk mencapai tujuan. Jadi, kita itu perlu menciptakan kerangka kerja untuk organisasi pembelajar. Yang kedua, personal mastery. Jadi, dalam organisasi pembelajar, kita perlu merangsang motivasi pribadi dengan cara mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Yang ketiga, mental model. Jadi, kemapanan sikap mental atau model yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Selanjutnya, membangun visi misi bersama. Kenyataannya, segala hal dalam organisasi akan terus berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi tersebut. Yang terakhir, tim pembelajaran. Menurut Sheng, pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Wibowo menyatakan organisasi pembelajar memiliki karakteristik, yaitu gagasan baru merupakan persyaratan bagi organisasi pembelajar. Pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Perilaku harus berubah sebagai hasil dari pengetahuan baru. Pada dasarnya, organisasi belajar ini merupakan suatu konsep di mana organisasi melewati proses belajar yang terus-menerus secara mandiri untuk menghadapi hambatan baik dari dalam maupun dari luar organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Manfaat penting membangun organisasi belajar ini adalah organisasi mampu menghadapi tantangan perubahan dalam segala aspek lingkungan kehidupan dan menyesuaikan diri dengan perubahan, agar tetap bertahan dan berkembang mencapai kinerja yang tinggi dan memenangkan persaingan, serta memperbaiki kualitas dengan 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama, ada membangun komitmen pada pembelajaran, yaitu dengan cara membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis. Investasi dalam pembelajaran, mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran, mengukur, tolak ukur, menelusuri pembelajaran, dan menciptakan penghargaan dan simbol pembelajaran. Yang kedua, bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak, yaitu menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi serta memutar pekerja dari batasan fungsional dan divisional. Yang terakhir, yaitu yang ketiga, bekerja untuk membangkitkan dan dampak,
Implementasi program perbaikan harus terus-menerus. Kemudian meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan membeli keahlian dari organisasi. Bereksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia. Yang terakhir, identifikasi mental model proses organisasi. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.